Jika Anda bekerja bertahun-tahun, tentunya Anda memiliki kegelisahan. Dan salah satu kegelisahan Anda adalah bagaimana membuat pekerjaan Anda menjadi ringan atau efektif dan efisien. Bagaimana jika ada orang yang datang kepada Anda dan menawarkan tangannya untuk membantu pekerjaan Anda menjadi lebih ringan? Tentunya Anda akan dengan senang hati menerima bantuan tersebut, bukan? Inilah kenapa Posner dan Kouzes menjadikan praktek Challenge the Process menjadi praktek ketiga dari Leadership Challenge. Mari kita kembali pada praktek Challenge the Process ke dalam definisi leadership, di mana leadership adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa merasa disuruh melakukan sesuatu. Bagaimana caranya untuk membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa disuruh melakukan sesuatu? Salah satu caranya adalah membantu tim kita mencapai performance terbaiknya. Bagaimana cara leader membantu timnya mencapai performance terbaiknya? Jawabannya adalah dengan challenge the process. Anda bisa jadi bertanya-tanya, kok bisa? Karena bukankah tiap tahun target tim kita berubah? Berubahnya bukan semakin sedikit targetnya, namun semakin challenging targetnya. Jika tahun sebelumnya target penjualan tim Anda 1 juta products, maka di tahun ini bisa jadi 3 juta products, dan tahun depan bisa jadi 5 juta products. Hal ini wajar saja karena cost produksi memang tiap tahun akan naik, baik dari harga bahan baku, gaji karyawan, ongkos distribusi, suku bunga bank, dan seterusnya. Sehingga untuk bisa menjadikan organisasi sustain, maka mau tidak mau target performance tiap orang juga akan naik. Kenaikan target tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tim kita. Dan disinilah leader punya peran yang sangat signifikan untuk membantu tim mencapai targetnya. Caranya adalah dengan men-challenge proses yang selama ini dilakukan agar menemukan proses yang efektif dan efisien. Sehingga subordinat bisa mudah melakukan proses mencapai target tersebut. Melakukan challenge the process juga akan membantu organisasi untuk terus bertumbuh. Sudah banyak organisasi yang mati karena mereka berhenti berinovasi. Atau kalaupun organisasi tersebut berinovasi, inovasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan customer. Sehingga yang terjadi produk-produk mereka ditinggalkan oleh customer dan berujung pada matinya organisasi. Lihat saja, begitu banyak contoh organisasi yang mulai ditinggalkan customernya karena masalah tersebut. Nokia, BlackBerry adalah smartphone yang pernah menjadi market leader. Akhirnya juga harus menerima kenyataan karena inovasi produknya tidak lagi diterima customer. Kodak, legenda brand kamera, hingga orang Sumatera menggunakan kata Kodak, mari berkodak, untuk menggambarkan aktivitas berfoto. Akhirnya juga tutup usia karena mempertahankan kamera roll film. Padahal Kodak adalah pemegang paten kamera digital. Paten tersebut dimulai dari terobosan besar. Salah satu insinyur Kodak, Steve Sesson, di tahun 1975 mempelajari potensi komputer dan berakhir dengan penemuan kamera digital. Sayangnya Kodak tidak serius menjadikan temuan ini sebagai bisnis baru mereka. Karena Kodak khawatir kamera digital akan membunuh kamera roll film. Keputusan inilah yang membuat Kodak kehilangan momen saat produsen kamera lain menggunakan paten digital Kodak mempopulerkan kamera digital dan mendapatkan pangsa pasar. Kodak terlambat masuk dan berakhir dengan kematian Kodak. Tidak heran jika Einstein kemudian berkata, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Dalam mempraktekkan challenge the process ini, seorang leader perlu memiliki 2 komitmen, yaitu search for opportunities dan experience and take risk. Search for opportunities diartikan sebagai komitmen untuk terus mencari peluang dengan mencari cara-cara inovatif dan terus bertumbuh dan berkembang. Sedangkan komitmen eksperimen and take risk diartikan sebagai komitmen untuk terus bereksperimen
dan mengambil resiko secara konstan untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan kecil dan belajar dari kesalahan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang dua komitmen tersebut, yuk nilai diri kita. Sudah seberapa jauh kita mempraktekkan dua komitmen tersebut? Posisikan diri Anda pada pekerjaan Anda saat ini. Kerjakan baris demi baris, dari tiap baris kemudian berikan skor antara 1 sampai 10. Skor 1 berarti tidak pernah sama sekali, dan skor 10 berarti selalu melakukan. Silakan pause video ini dan lakukan self reflection. Mari kita lihat skor Anda. Skor terbaik tentunya jika rata-rata skor Anda berada di angka 8 sampai 10. Bagus saat Anda berada pada skor 7, cukup saat rata-rata Anda di skor 6. Dan perlu improvement jika rata-rata Anda berada pada skor 5. Kita simpan nilainya terlebih dahulu untuk dibahas lebih lanjut pada komitmen Search the Opportunities dan Experiment and Take Risk. Masih ingat? Komitmen pertama dari Challenge the Process adalah Search Opportunities, yaitu komitmen untuk terus mencari peluang dengan mencari cara-cara inovatif untuk terus bertumbuh dan berkembang. Komitmen ini menjadi penting mengingat dunia selalu berubah. Dan satu-satunya cara untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tadi adalah dengan melakukan inovasi. Dan disinilah tugas seorang leader menjadi penting. Leader secara fundamental selalu gelisah. Mereka tidak menyukai status quo. Mereka selalu melakukan improvement atau inovasi terhadap bisnis mereka. Pada dasarnya ada dua cara yang bisa dilakukan leader dalam mencari peluang, yaitu inovasi dan continuous improvement. Perbedaan utama dari continuous improvement dan inovasi terletak pada seberapa baru penciptaan peluang tersebut atau seberapa dramatis. Jika peluang tersebut adalah perbaikan terhadap proses maupun produk yang ada, maka hal tersebut masuk pada kategori continuous improvement. Contohnya saja, peluang untuk mengatasi proses produksi yang awalnya untuk menghasilkan suatu produk membutuhkan 5 proses. Setelah dilakukan continuous improvement, prosesnya kemudian disederhanakan menjadi 4 tahap saja. Sebaliknya, inovasi cenderung lebih dramatis dan membawa kebaruan. Gojek menjadi salah satu contoh produk inovasi. Gojek merubah proses yang awalnya mencari ojek dengan mendatangi tukang ojek dengan inovasi yang dilakukan Gojek. Tukang ojeklah yang mendatangi Anda. Lihatlah seberapa dramatis inovasi yang dilakukan Gojek. Sehingga pada awal-awal booming, para ojek online tidak boleh mengambil penumpang di area-area tertentu. Perbedaan lain tentang continuous improvement dan inovasi bisa dilihat pada tabel berikut ini.